Bangun, bangun, bangun. Aku sampai tertidur dan bermimpi tentang pria itu. Baru keluar sebentar saja sudah tertidur. Ini tempat kamu tidur ya? Maaf, aku agak lelah. Sudah berbaringlah, lepas celanamu. Buka kakimu. Dokter, tirai belum ditutup dengan baik. Siapa yang mau lihat kamu? Jangan lama-lama. Kaki taruh di sini. Baik. Buka kakimu. Kenapa robekanmu parah sekali? Masih muda kok bisa begini? Aku. Buka kakimu lebih lebar, aku mau periksa bawah. Jangan teriak-teriak, kalau mau teriak keranjang pacarmu. Jangan berisik di sini. Sudah bangun. Bayar dulu, periksa lagi. Jangan main-main seperti ini. Ternyata karena malam itu, jangan dipikirkan lagi, sudah lewat. Aku juga tidak akan bertemu dia lagi. Dia. Masih kurang 800.000. Mau cari di mana 1 juta ini? Ibu Shen, jangan bergerak, masih demam. Kamu tidak boleh bekerja lagi. Tidak ada waktu lagi tanah ini. Pak Hu hanya menyewakan kepada kita 3 bulan terakhir. Kalau mau mempertahankan panti asuhan, kita harus membayar 1 juta. Membeli tanah ini, tapi kita masih kurang banyak uang. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak tidak punya rumah. Ibu Shen, kamu istirahat dulu. Masalah uang, aku yang akan cari cara. Pergi. Tenang Tuan Chuan. Manajer, kenapa kamu? Tidak apa-apa, ada tamu VIP di dalam. Mabuk. Jiang Li, kamu kebetulan bawa sup penghilang mabuk. Mungkin kamu bisa masuk merawat tamu itu. Tapi itu tamu ruang VIP. Aku belum pernah melayani tamu di ruang VIP. Tidak apa-apa. Pertama kali canggung, kedua kali sudah biasa. Begini, aku akan tambahkan 3.000 yuan sebagai uang lelah. Cepat masuk dan layani dia. 3.000 yuan. Sekarang aku sangat butuh uang, sedikit pun lebih baik. Dia seharusnya tidak terlalu sulit dilayani. Ayo cepat pergi, cepat pergi. Tuan Chuan. Panda di dalam minuman ini adalah nyonya tua yang menyuruhku menaruhnya untuk membuatmu bersemangat. Kamu tidak menghargai, jadi aku hanya bisa mencari gadis muda lagi untuk masuk, untuk meningkatkan efek obat. Tuan, kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Aku pelayan di sini, aku datang untuk mengelap keringatmu dan membawakan sup penghilang mabuk.
Sup penghilang mabuk tidak berguna, kamu pernah melakukannya. Tuan, kamu salah paham, aku bukan melakukan itu. Temani aku semalam. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Siapapun yang bisa datang ke sini pasti punya uang. Jika dia benar-benar bisa memberiku uang. 800.000 boleh. Deal. Uangnya akan kusuruh asistenku transfer ke kamu. Terima kasih. Untuk apa dia datang ke rumah sakit? Hizong, nyonya tua masih menunggumu. Oh ya, sudahkah kamu transfer uangnya? Sudah, sekarang seharusnya sudah masuk. Ayo pergi. Rekening bankmu telah menerima 800.000 yuan. Uangnya sudah masuk. Aku harus cepat memberitahu Mama Shen kabar baik ini. Bos Hu, tolong. Berikan kami beberapa hari lagi, anak-anak masih kecil. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aku tidak peduli dengan nasib pengemis kecil ini, tidak ada uang, pergi saja. Gusur. Jangan takut. Berhenti. Tanah ini aku yang ambil. Ini ada 1 juta yuan. Coba cek. Bos, di dalam ini benar-benar ada 1 juta. Jadi sekarang tanah ini milik kita ya? Bos, tanah ini adalah yang ditunjuk langsung oleh grup Yinghuo. Kalau diberikan padanya, bagaimana kita menjelaskan pada Hizong? Tidak peduli saya orang who kata-kata saya pasti diberi. Tanah ini untukmu, kita pergi. Kakak Jiangli hebat sekali. Kedepannya kita punya rumah, tidak takut lagi diusir. Ya, Jiangli ini baru 3 bulan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jujur saja padaku. Uang ini sebenarnya dari mana? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Mama Shen, jangan berpikir macam-macam. Beberapa waktu lalu, saya menangani proyek besar. Perusahaan memberikan komisi 800.000 pada saya. 800.000 serius. kamu tidak bohong padaku. Tentu saja benar. Itu bagus. Mama Shen, saya lapar. Saya ingin makan ikan kukus buatanmu. Baiklah anak-anak, ayo. Kita pulang makan ikan kukus. Ayo. Makan ikan kukus. Bagus sekali rumah bahagia kita. Bisa bahagia terus. Usaha saya tidak sia-sia. Tanah ini. Hizong, tanah kecil ini kok sampai Anda datang sendiri? Ayo masuk lihat. Baik. Kakak hebat sekali. Dia lagi. Hizong, tanah ini dibeli olehnya. Dia yang membeli. Oh ya, namanya Jiangli. Katanya dia untuk mengumpulkan uang sehari kerja 5 tempat. Bahkan pernah jual darah 2 hari lalu, dia hanya punya 200.000. Hari ini sudah punya 1 juta. Katanya saya tidak bisa ingkar janji, jadi saya jual. Jadi waktu itu dia hanya minta 800.000 pada saya.
Tapi hari ini, Anda datang sendiri pasti tanah ini harus diberikan pada Anda. Tunang saya sekarang cari orang usir mereka. Tidak perlu ubah rencana proyek. Menghindari panti asuhan buat jalan baru. Oh baik. Ayo makan, coba lihat masih sesuai selera kamu tidak? Jiangli, ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu hamil? Tidak kok, cuma perutku agak nggak enak. Halo, Apakah ini Jiangli? Ini dari grup Yinghuo. Ini pemberitahuan bahwa kamu sudah diterima di Departemen Desain Perhiasan kami. Mohon datang ke kantor kami hari Senin depan. benarkah? Wah, asyik banget. Tentu saja benar, selamat ya. Oke, pasti aku datang tepat waktu. Hebat deh, Bushen. Aku diterima di grup Yinghuo. Grup Yinghuo? Emang hebat ya? Tentu dong, grup Yinghuo itu fasilitasnya bagus. Gajinya tinggi, komisinya banyak pula. Ini impian surga bagi setiap desainer perhiasan. Mungkin aku terlalu banyak mikir. Xiaoling nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Akhirnya aku nggak perlu kerja di klub lagi. Malam ini pulang kerja aku langsung ngomong ke manajer buat berhenti. Berhenti. Balik sini. Tolong pukul 2 kali, aku masih ada urusan. Tapi aku nggak bisa main. Diam aja ngapain? Cepetan dong. Giliranmu. Cuan Yekok cari pendamping kayak gini sih. Satu pukulan ini, 500.000 loh. Cuan ye kali ini. Pasti bakal rugi besar. Cepetan dong. Waduh, aku nggak bisa pukul sama sekali. Kalau kalah gimana aku bisa bayar? Fokus dong. Hebat-hebat emang jagoan Cuan Ye. Satu pukulan langsung bersih, hebat nona kecil. Aku mengaku kalah, ini 5 juta. Untukmu. Bola ini bukan aku yang menang. Uangnya kasih aja ke Cuan Ye. Dia butuh uang banget. Uang datang sendiri malah nggak mau. Hei, panggil Cuan Ye. Akrab banget ya, kalian kenal? Kayak dia itu anak orang kaya. Pasti nggak mau dekat-dekat sama orang kaya aku. Kami nggak kenal. Dia bilang nggak kenal aku. Kalau nggak ada urusan lagi, aku duluan ya. Nona kecil ini larinya cepat juga. Jangan banyak omong. Wah, panas sekali nih. Serius nih suka sama dia. Iya juga cewek kecil ini. Mana mungkin masuk kriteria kamu. Di grup Yinghuo kamu cewek-cewek cantik banyak. Pasti bisa pilih-pilih. Udah gak main lagi. Belum selesai mainnya. Kamu dengar belum, Pak Hi mau datang ke pelatihan karyawan baru kita? Dengar-dengar dan katanya. Pak Hi badannya bagus banget, tampan lagi. Hari ini aku harus tampil maksimal biar Pak Hi suka sama aku. Hah, jangan mimpi deh.
Pak Hi tuh pria lajang emas seleranya. Pasti tinggi banget bukan buat orang kaya kamu. Bisa dapetin hah? Udah jangan ribut, Pak Hi datang. Pak Hi ternyata Chuan Ye. Halo Pak Hi. Dia kok ada di sini? Gimana dia bisa masuk? Kamu. Jawab satu pertanyaan. Kok Pak Hi tiba-tiba nanya iya ya? Serem banget. Silakan tanya. Setengah tahun lalu, perusahaan kita di tambang pakan Myanmar menemukan batu giok mentah seberat 2 kilogram. Setelah diperiksa ahli, batu ini memiliki kemurnian dasar hingga 80%, jenis kaca hijau kaisar dengan bunga ungu. Meski kualitas giok ini sangat bagus, tapi ada cacat yang fatal, katakan padaku. Bagaimana merancang giok ini agar bisa menjadi berharga? Giok ini banyak desainer terkenal gagal memberikan solusi sempurna, Pak Hi. Kenapa pakai ini untuk uji karyawan baru iya ya? Susah banget dan dalam waktu sesingkat ini. Mana mungkin bisa jawab? Retakan pada giok ini bagian atas jarang, bagian bawah rapat. Alurnya halus, kita bisa mengikuti. Arah retakan di bagian atas diukir menjadi patung Buddha tidur. Di bagian bawah yang retakannya rapat dibuat menjadi 1000 bunga teratai posisi bunga ungu. Tepat di dada Buddha tidur berbentuk persegi panjang. Bisa dibuat menjadi kitab suci di tangan Buddha. Dengan begitu kita bisa mempertahankan batu mentah semaksimal mungkin, memberikan makna keberuntungan dan nilai seni, meningkatkan nilai jade secara signifikan. Kamu hebat sekali. Bagus, latihan terus. Jiang Li masuk ke Yinghuo melalui ujian resmi. Benar, dan dia masuk dengan peringkat pertama. Sangat luar biasa. Selain itu, Pak Hi, apakah Anda ingin kembali untuk melihat nenek? Dokter bilang nenek tidak mau bekerja sama dengan pengobatan lagi. Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Padahal belum waktunya menstruasi. Kok bisa berdarah ya? Kamu hamil. Apa katamu? Aku hamil, tapi sekarang aku tidak bisa menghidupinya. Dia akan lahir, hanya akan hidup susah bersamaku. Aku juga tidak bisa mencari Pak Hi. Pak Hi akan berpikir aku punya niat lain. Sayang, maaf. Ini salah ibu. Tapi ibu sekarang benar-benar tidak punya kemampuan untuk menahanmu. Dokter, saya ingin membuat janji untuk operasi aborsi. Kamu tidak ingin anak ini, sudah yakin? Suamimu mana? Aku tidak punya suami. Saya sudah menjadwalkan operasi aborsi jam 4 sore. Setelah membayar, kamu bisa langsung operasi. Kenapa dia ke rumah sakit lagi? Lagi ke bagian kebidanan. Pak Hi. Barusan apakah ada? Seorang gadis bernama Jiang Li datang. Ada. Saya sedang menulis catatan medisnya berobat. Dia kenapa? Pak Hi, apa hubungan Anda dengannya? Dia tunanganku. Wah, dia hamil, kamu tidak tahu. Hari ini dia datang untuk menggugurkan kandungan. Apa? Pergi kemana? Hai Xiao Yu, cari tahu di mana Jiang Li sekarang. Siap.
biaya aborsi 1.800. Tapi sekarang aku bahkan tidak punya 1.000. Jika menunggu gajian bulan depan baru melakukan, pasti akan ketahuan oleh Mama Shen. Dia pasti akan sangat kecewa padaku. Apa yang harus aku lakukan? Hizong sudah menemukan lokasi Jiangli. Ayo pergi. Hei, aku kasih tahu dulu ya operasi. 380 hanya aborsi, tidak ada bius. Setelah operasi semua masalah tidak tanggung jawab. Mengerti? Sayang maaf. Kenapa tidak angkat telepon? Ayo lebih cepat. Dokter, operasi ini benar-benar bisa berhasil. Tenang seperti kamu. Gadis yang diam-diam aborsi dalam setahun. Tidak 1.000 juga 800. Lepaskan aku, kalian mau apa? Wanita cepat atau lambat pasti mengalami ini. Santai, tenang. Aku pasti atur semuanya dengan rapi. Dokter, aku tidak mau operasi ini. Tidak bisa, sudah terlambat. Janinmu sudah dipesan. Tolong. Berhenti. Hizong, Maaf aku terlambat. Kalian mau apa? Bawa mereka ke kantor polisi. aku takut. Jangan takut, aku di sini. Aku bawa kamu pulang. Hizong, becekku masih di dalam. Sudah disterilkan, ganti saja. Terima kasih, Hizong. Hizong, aku sudah siap. Kamu tidak ada yang mau bilang padaku. Kenapa tidak bilang kalau kamu hamil? Kamu sudah bayar. Tentu tidak perlu kamu tanggung jawab dan kita bukan dari dunia yang sama. Aku tidak mau anakku lahir langsung jadi anak haram keluarga kaya. Anakku mana mungkin anak haram. Lahirkan saja, aku nikahi kamu. Tapi tidak ada tapi. Aku nikahi kamu karena nenek sakit parah.
Waktunya tidak banyak, satu-satunya keinginannya adalah aku menikah dan punya anak dan kamu. Ini adalah pilihan terbaikku saat ini. Tapi aku tidak mau menikah. Aku sudah susah payah lulus di grup Firefly. Aku juga ingin punya pekerjaanku sendiri, ingin punya karirku sendiri. Jika aku menikah denganmu, aku hanya bisa diam dan mengandung. Aku tidak mau hidup bergantung pada suamiku, hanya menjadi burung kenanga dalam sangkar emas. Apakah kamu terlihat seperti seseorang yang memelihara burung kenanga? Kita menikah secara kontrak sampai anak kita lahir. Kamu bisa terus bekerja. Setelah anak berusia 1 tahun, aku akan memberimu 1 miliar. Lalu aku bebaskan kamu. 1 miliar. Tentu saja karena beberapa alasan. Pernikahanku untuk sementara tidak bisa diumumkan. Apakah kamu bersedia menerima kondisi ini? 1 miliar. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku bisa membuat diriku sendiri Ibu Shen, adik-adikku bisa menikmati kehidupan terbaik. Dan anakku dia juga bisa datang ke dunia ini. Aku bersedia. Baik. Mari kita pergi mengurus surat nikah dulu lalu pergi melihat nenek. Nyonya tua. Berita baik sekali ini. Tuan muda menelepon. Berkata akan membawa Nyonya muda untuk bertemu denganmu. Dan ternyata Nyonya muda sedang hamil. Benarkah? Oh Tuhan. Kita harus mempersiapkannya dengan baik benar. Ayo pelan-pelan. Tuan muda dan Nyonya muda selamat datang. Rumah keluarga Hi suasana begitu megah. Nenek, aku membawa Xiaoli untuk bertemu denganmu. Cepat panggil nenek. Nenek, apa kabar? Baik. Sangat menyenangkan begitu melihatmu. Aku langsung suka dari hatiku yang terdalam. Kamu harus sangat baik pada Xiaoli. Jika aku tahu kamu memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja nenek, aku pasti akan menjaga Xiaoli dengan baik. Bawakan barangnya kemari ia. Masuk. Ini adalah hadiah pertemuan yang disiapkan nenek untukmu. Barangnya nggak banyak, cuma sedikit ungkapan hati. Ini masih nggak banyak. Terima aja, ini ungkapan hati nenek. Kalau bos udah bilang gitu, ya udah aku terima dulu, nanti aku serahin lagi. Terima kasih nenek. Nah gitu dong. Ambil. Gelang ini harta warisan keluarga Hi. Istri keluarga Hi turun-temurun. Ayo. Sekarang ini milikmu. Nanti kamu sama Ah Chuan. Hidup baik-baik ya. Ada waktu ingat sering-sering jenguk nenek. Nenek baik banget. Aku ngerasanya kayak Mama Shen, nenek aku pasti sering-sering datang nemenin nenek. Bagus banget. Xiaoli, yang paling penting sekarang adalah jaga kesehatanmu. Udah malam, suruh Ah Chuan bawa kamu pulang istirahat ya. Oke nenek juga istirahat ya. Ya. Ayo. Hizong, barang-barang itu nanti aku balikin pas pulang sama ini. Kamu simpan aja, nenek suka sama kamu. Kamu sering-sering jenguk nenek aja. Barang-barang ini anggap aja upahmu. Udah malam, cepetan tidur. Ini gimana tidurnya? Sial. Kebiasaan susah tidur kambuh lagi. Nggak bisa tidur.
Sampai kapan kamu mau ributin tidur? Maaf, aku nggak sengaja. Aku agak susah tidur. Aku nggak bisa tidur. Terus kamu mau gimana? Dulu waktu aku susah tidur, Mama Shen cerita dongeng buat aku, terutama cerita dinosaurus kecil. Abis denger itu aku bisa tidur. Mungkin kalau kamu cerita aku bisa tidur. Maaf ya Hizong. Aku coba tidur sendiri mungkin. Aku nggak ganggu kamu. Gerer-gerer. Dinosaurus kecil berbaring di tempat tidur, bolak-balik. Perutnya gerer-gerer terus bunyi. Bikin dia nggak bisa tidur. Dia teriak jangan berisik. Dinosaurus kecil kesel tepuk-tepuk perutnya. Hizong, kita kesini lagi beberapa hari lagi buat jenguk nenek ya. Ya semoga saat itu. Kamu nggak lagi susah tidur. Aku usahain. Ini buat kamu. Cantik banget. Tapi ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Kamu bikin nenek senang. Ini hadiah buat kamu. Ayo pakai. Zamrud bisa bikin tidur nyenyak, cocok buat kamu. Dinosaurus kecil berbaring di tempat tidur, bolak-balik. Perutnya gerer-gerer terus bunyi. Hizong, kayaknya kamu nggak seserius yang kelihatannya. Berhenti, pinggirkan mobil. Ada apa? Kita kan nikah diam-diam, udah dekat kantor. Aku duluan naik biar nggak salah paham kalau ketahuan. Hizong, aku duluan. Tahu nggak sih? Gimana mungkin beneran? Kalian ngomongin apa? Jangli sini-sini. Berita besar. Kechun sama Mas Yayu resmi jadian. Kamu berani banget mikir gitu. Ya kurang lebih. Jangan bikin penasaran, cepet bilang. Katanya bos kita kemarin. Nikah. Gimana aku bilangkan, siapa yang dengar? Pasti kaget. Itu kan Hizong? Pria lajang paling top di Beijing. Cewek yang bisa dapetin dia pasti cantik banget. Nggak juga kali. Zhangli, gelang ini kenapa ada di tangan kamu? Gelangnya kenapa? Jangan berpura-pura, gelang ini adalah barang terakhir bulan lalu. Di lelang Sotheby's harganya mencapai 30 juta dolar Asia ya. Gelang inilah itu. Siapa yang memenangkannya? Adalah Pak He. Zhangli, jujur saja. Gelang yang dibeli kenapa ada di kamu? Kalian salah lihat, mana mungkin ini gelang yang dibeli Pak He. Jangan bercanda. Gelang ini Zhangli. Jangan-jangan kamu istri direktur? Wah, kamu. Saya. Mana mungkin istri Pak He. Gelang ini adalah saya yang buat sendiri. Ya, saya beli batu lab. Lalu buat tiruannya. Mirip kan sampai kalian tertipu. Apa sih yang kalian bicarakan? Zhangli, mana mungkin istri direktur? Ya mana mungkin. Sebenarnya siapa istri direktur mudah ditebak. Pak He tidak dekat dengan wanita selama ini. Di sampingnya hanya ada satu wanita. Maksudmu Lin Siwei? Tentu saja kakak Siwei. Dia adalah teman masa kecil Pak He. Dan kakak Siwei, dia adalah jenius desain perhiasan. Di usia 20 sudah memenangkan British Goldsmith Award. Di usia 24 sudah memenangkan Italian Design Award, Grand Slam, dan yang paling penting, kakak Siwei sekarang ada di grup Firefly.
Ah Cuan, aku sudah kembali. Ziwei kapan kembali? 2 jam yang lalu baru turun pesawat. Gimana aku langsung dari bandara? Langsung datang melapor. Desainer utama Departemen Desain Virefli. Aku cukup kualifikasikan. Tentu selamat bergabung. Oke, sekarang aku karyawanmu. Bos, silakan perintah. Koleksi baru musim semi serahkan padamu. Tidak masalah dalam seminggu. Pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Oh, ya aku ingin merekomendasikan seseorang padamu. Meskipun dia masih seorang magang. Tapi konsep desainnya sangat unik menurutku kalian bisa berdiskusi sedikit. Wah, jarang sekali Hi memuji. Seorang desainer ini pertama kalinya aku melihatnya. Zhang Li? Ada orang seperti itu ya? Kamu tidak tahu. Zhang Li, kamu tahu. Aku juga baru tahu. Sedang membicarakan apa Kak Siwei? Dia Lin Siwei. Teman masa kecil Hi. Kamu pasti Zhang Li. Hem. Ikut aku. Cuan merekomendasikanmu padaku untuk menjadi asistenku. Tapi, aku ingin menasihatimu. Sebagai manusia, harus tahu posisi diri sendiri. Jangan bermimpi hal yang bukan milikmu. Mengerti? Bagaimana Xiao Li? Istri direktur memanggilmu untuk apa? Dia memintaku menjadi asistennya. Menjadi asisten istri direktur. Kamu sangat beruntung. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Sudah, cepatlah kembali bekerja. Kalau ketahuan ngobrol pasti dimarahi lagi. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku hanya bekerja untuk uang. Bos menyuruhku bagaimana ya, bagaimana saja. Ya ampun, dia datang ke Virefli. Siapa? Pagi ini Lin Siwei datang ke Virefli. Ada apa dengannya? Dia punya senior yang sangat hebat, yaitu orang yang menggemparkan seluruh Inggris, pengusaha teknologi baru-baru saja. Dia datang ke Virefli. Ayo cepat ikut aku lihat. Dia sangat tampan, ayo. Lihat itu dia. Xie Chen. Kalian kenal ya? Nggak kenal, ayo kita balik kerja. Xiao Li. Benar-benar kamu ya? Xiao Li. Lama tak jumpa. Ayo kita balik kerja. Xiao Li. Sudah 3 tahun kita tak bertemu, jangan gitu dong. Zhang Li, kalau kalian kenal kalian ngobrol dulu. Aku pulang dulu. Jangan sia-siakan kesempatannya. Zhang Lu. Xiao Li, aku traktir makan yuk.
Banyak yang mau aku omongin sama kamu. Aku nggak ada yang mau omongin sama kamu. Xiao Li. Aku tahu kamu masih marah tapi aku juga punya alasan sendiri. Alasan. Aku sama kamu sudah 3 tahun bersama. Waktu baru masuk kuliah. Kamu selingkuh sama orang lain. Kamu sama dia pergi kuliah ke luar negeri. Sekarang kamu balik bilang sama aku kamu punya alasan. Xiao Li, kita dari kecil tumbuh di panti asuhan. Hidup susah itu udah cukup buat aku. Aku nggak ada perasaan sama dia. Aku cuma mau pakai dia sebagai batu loncatan. Biar aku bisa keluar negeri itu aja. Selama ini aku terus memikirkan kamu. Yang aku cinta cuma kamu, Xiao Li. Sekarang aku udah punya segalanya, aku bisa kasih kamu semua yang kamu mau. Lepas. Xiao Li, kita mulai lagi yuk. Aku bilang lepas, kamu lepas aku. Hizong. Kalian ngapain? Kami nggak ngapa-ngapain, kami cuma. Lagi pacaran aja. Senior, meskipun kamu sama Jiang Li pacaran, nggak boleh sembarangan di kantor berpelukan gitu. Kalau sampai Ah Chuan lihat, nggak baik kan? Bukan gitu, aku bisa jelasin. Sudah, Xiao Li. Aku yang jelasin. Hizong, maaf ya. Barusan aku terlalu emosi. Perkenalkan, aku Xie Chen. Ah Chuan ini orang yang aku rekomendasikan. Senior kampusku Xie Chen. Penemu algoritma pemotongan berbasis AI. Ayo kita jangan berdiri di sini. Aku sudah pesan lapangan golf dekat kantor. Mari kita main sambil ngobrol gimana? Boleh. Waduh, mereka main golf. Kayaknya aku nggak ada urusan lagi deh. Kamu juga ikut. Benar-benar canggung. Sudahlah, anggap aja bos yang traktir main. Hah, Jiang Li? Apakah kamu bisa main golf? Pertama kali. Kalau gitu jangan dipaksakan. Bantu kami ambil bolanya aja. Gak usah ambil bola kalau nggak bisa ya belajar. Aku ajarin. Pegang stick dengan 2 tangan pakai tenaga bahu. Gerakan sticknya. Fokus. Sudah siap 3. Masuk. Kan aku bilang kamu berbakat sekali belajar langsung bisa. Hizong benar-benar bertanggung jawab ke karyawan. Sampai-sampai ngajarin main golf sendiri. Sudah seharusnya. Ah Chuan, aku juga karyawanmu. Kamu juga ajarin aku dong. Kamu bisa nggak perlu diajarin. Oke, kalau kamu nggak mau ngajarin. Main sendiri aja deh, Jiang Li. Ayo kita minum koktail spesial lapangan golf ini. Enak banget. Dia nggak bisa minum sekarang lagi haid. Nggak boleh minum alkohol. Aku nggak haid sekarang. Dan lagi, Bukan? Biasanya setiap bulan kan waktu ini. aku benar-benar nggak haid sekarang. Senior haid perempuan. Bisa molor atau mundur, kamu terlalu polos deh. Maaf ya, aku terlalu khawatir sampai salah. Hubungan kalian baik banget ya, senior. Kapan traktir aku makan permen nikah kalian? Kak Ziwei, aku dan dia benar-benar bukan seperti itu. Kami sekarang memang tidak bersama. Tapi dulu kami memang pacaran. Xiao Li adalah cinta pertamaku. Kami tumbuh besar bersama. Tumbuh besar bersama.
Hizong benar-benar bukan seperti itu. Aku dan dia sudah lama menjadi masa lalu. Tidak ada masa lalu Xiao Li. Aku sudah bilang dalam hidupku ini, hanya kamu yang akan kujadikan istri. Hizong, Tidak main lagi. Acuan, aku juga pulang. Xiao Li. Selesai. Sekarang Hizong pasti berpikir aku mengambil uangnya. Di baliknya aku bermain dengan pria lain. Bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Hizong, Datang ke kantorku. baik, aku akan segera ke sana. Hizong, Masuk. Kamu dan si Chen apa hubungannya? dia adalah mantanku tapi kami sudah putus 3 tahun yang lalu. Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. 3 tahun itu dia pernah menciummu di sini. Benar-benar jangan. Jangan apa? Ya itu. Itu. Sudah tidak usah bercanda lagi. Bawa makan siang masuk. Nyonya ini, makan siang bergizi Anda Hizong dengar. Anda tidak makan siang dengan baik sengaja menyuruh koki membuatkannya untuk Anda. Terima kasih Hizong. Setelah makan kembali bekerja, ya malam ini aku akan menjemputmu pulang ke rumah kita. Baik. Kak Zhui. itu. Bekas ciuman. Jiang Li, kamu berani menggoda Acuan. Kamu tunggu saja. Bulan depan Presiden Negara SAE akan berkunjung ke negara kita untuk kunjungan kenegaraan sangat terhormat. Atasan menunjuk kami Virefli untuk merancang hadiah kenegaraan untuk tamu asing. Kamu buat rancangan awal besok serahkan padaku. Kak Zhui, proyek ini terlalu penting. Menurut peraturan perusahaan hanya supervisor dan desainer utama yang bisa menanganinya. Saat ini aku masih magang. Magang kenapa? Waktu aku magang dulu, sudah menangani desain haute couture untuk grup Emachi. Jiang Li, sekarang aku kasih kamu kesempatan. Kamu mau menolak aku? Aku akan berusaha menyelesaikannya. Baik. Aku tunggu lihat penampilanmu. Wah, istri CEO langsung kasih tantangan tingkat dewa. Ini susah banget. Jiang Li, bagaimana kalau kamu bicara sama supervisor? Minta dia bantu minta keringanan. Sudahlah, tidak apa-apa, aku bisa. Sesusah apapun aku akan menyelesaikannya. Tidak boleh diremehkan sama Lin Siwei.
Kenapa belum pulang? Tahu nggak sekarang jam berapa? Jam 10:30. Maaf Pak He. Mengganggu waktu pulangmu. Lain kali aku pulang sendiri saja. Ini terakhir kalinya, ayo. Pulang. Yinghuo bukan kamp konsentrasi. Tidak perlu terlalu memaksakan diri. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Pak He, Kak Ziwei suruh aku mendesain rancangan awal untuk hadiah negara kali ini. Aku belum pernah menangani desain setinggi ini. Bisakah kamu memberiku petunjuk? Kamu yang desain hadiah negara? Ini kesempatan yang sangat langka. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Aku kasih tahu yang mendesain hadiah negara. Paling penting ada dua hal. Pertama harus mencerminkan ciri khas negara kita, kedua harus sesuai protokol diplomatik seperti budaya, agama, kepercayaan pihak lain, dan lain-lain. Termasuk juga selera pribadi pemimpin mereka. Ambil contoh kali ini. Meskipun negara S adalah negara barat, tapi presiden negara S sangat menyukai budaya tradisional kita. Dan dia juga mengoleksi banyak karya seni bergaya Tionghoa. Jadi desainmu harus banyak menggunakan elemen gaya Tiongkok. Hizong tahu banyak sekali. Memang pantas menciptakan kerajaan bisnis Yinghuo. Kamu lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Lihat aja, itu legal. Apa yang aku jelaskan tadi kamu mengertikan? Mengerti, coba ceritakan pendapatmu. Aku berpikir seperti ini. Sejak dulu di Tiongkok ada cerita tentang keberuntungan. Karena Presiden Tsai suka budaya tradisional kuno kita, mungkin tema kita kali ini ambil keberuntungan sebagai tema. Contohnya, Kilin. Kilin adalah simbol keberuntungan sejak zaman dahulu. Orang kuno percaya dia memiliki kebajikan yang baik. Simbol penguasa yang bijaksana dan jujur. Kalau kita ambil Kilin sebagai tema, gak cuma bisa menonjolkan budaya tradisional kuno kita, tapi juga sangat cocok dengan status Presiden Tsai. Hizong, bagaimana pendapatmu tentang ideku? Lumayan, anak muda bisa diajar. Oh iya, aku ingatkan Presiden Tsai. Paling benci desain ala Eropa Amerika. Jadi kamu tahu harus bagaimana kan? Mengerti. Sudah bangun. Ini mana? Kamu sampai lupakan aku bilang. Malam ini bawa kamu ke rumahku. Kapan aku tidur aku gak ingat. Tidur itu wajar, kamu lagi hamil. Tubuhmu mengeluarkan banyak progesteron dan estrogen, mudah ngantuk dan lelah. Tapi ini bagus loh. Artinya anak kita berkembang dengan sehat. Hizong, kok kamu tahu banyak tentang kehamilan? Aku juga baru belajar. Soalnya pertama kali jadi ayah, beberapa pengetahuan harus dipelajari dulu. Aku juga mau belajar. 36 jurus malam, buku panduan istri muda yang jatuh. Hehe Zong. Kamu biasanya suka baca buku kayak gini. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini cuma panduan kehamilan biasa. Benar juga. Tapi sekarang beberapa penjual biar laku suka kasih nama yang aneh-aneh. Makan malam belum, makan, lapar nggak? Lumayan juga. Aku suruh Koki buatkan untukmu. Tunggu, sekarang sudah malam.
Apakah tidak merepotkan mereka tidak baik? Aku masak sendiri aja. Repot apa sih? Kamu kan nyonya rumah ini. Mereka melayani kamu juga seharusnya. Sudah tiduran lagi aja. Kelihatannya enak semua ya. Coba cicip cocok nggak seleramu kalau nggak. Kita buat ulang. Enak. Kalau enak makan banyak-banyak ya. Nggak nyangka di kantor Hizong yang dingin itu juga punya sisi lembut seperti ini. Ngomong-ngomong Hizong desain skema hadiah negara ini, apa sangat mendesak ya? Kunjungan kenegaraan ini diatur dadakan. Jadi waktu produksi dan desain sangat sempit. Jadi aku harap besok sore jam 5. Kamu bisa tentukan skema desain dan serahkan ke atas untuk review. Gimana penjelasan aku kemarin, masih ada nggak yang belum kamu paham? Sudah paham semua, kamu tenang aja Hizong. Dengan bimbingan dari dewa sepertimu, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskanmu. Dan Lin Ziwei aku juga akan membuatnya melihatku dengan pandangan baru. Kak Ziwei, ini skema awal desain hadiah negaraku. Silakan dilihat. Ini kamu yang buat sendiri. Iya. Kak Ziwei, kamu ini maksudnya apa sih? Jiang Li desain sampah macam ini. Berani-beraninya kamu bawa ke hadapanku. Kak Ziwei, kamu kok bisa bicara seperti itu? Lagi pula, barusan kamu nggak benar-benar lihat desainku. Desain. Sampah macam ini juga berani disebut desain. Apa itu kilin awan keberuntungan? Barang kuno dan ketinggalan zaman seperti ini. Siapa yang mau suka? Hanya desain seni Eropa yang layak. Untuk status pejabat tinggi. Ini adalah budaya tradisional negara kita. Kenapa dibilang kuno dan ketinggalan zaman? Kenapa dibilang tidak layak lagi pula? Desain mereka di Eropa juga warisan lokal mereka sendiri. Jiang Li, itulah mengapa kamu hanya seorang magang. Sedangkan aku adalah desainer utama. Dengan pemahamanmu seumur hidupmu, tidak akan mencapai tinggiku. Kak Ziwei, aku akui. Memang ada jarak antara kita. Tapi dalam desain hadiah negara ini, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Presiden Serbia sebenarnya sangat menyukai budaya tradisional kita. Dia sangat tidak suka desain Eropa. Sudah cukup kamu benar-benar percaya. Omong kosong di internet. Tidak heran hanya bisa mendesain sampah. Untungnya aku sudah tahu kamu tidak bisa diandalkan. Aku sudah membuat desain sendiri. Seperti kamu, orang yang hanya bisa mencari jalan pintas. Lebih baik cepat-cepat keluar dari Yinghuo. Sekarang tahu malu? Pantas saja. Inilah akibatnya kamu menggoda Ah Chuan. Sebenarnya aku sudah mulai merancang proyek ini sejak awal. Desain ini pasti akan sangat disukai Ah Chuan. Aku ingin dia tahu wanita seperti apa yang layak berdiri di sampingnya. Hizong ini adalah desainku. Silakan dilihat. Ini yang kamu desain. Ya, ini adalah desain yang aku buat sendiri. Sampah. Ah Chuan, kenapa kamu bisa bilang begitu? Ini adalah desain yang aku buat dengan hati-hati menggunakan gaya desain yang paling dihormati di Eropa saat ini, bahkan mentorku bilang ini yang terbaik. Desain hadiah yang pernah dia lihat. Kamu terus-terusan bilang Eropa, tahukah kamu apa yang disukai klien? Presiden Serbia klien kelas atas seperti itu pasti suka. Desain bergaya Eropa. Salah, yang disukai Presiden Serbia adalah budaya tradisional kita. Yang paling dia benci adalah desain Eropa. Kamu seorang desainer, kamu bahkan tidak melakukan riset pelanggan paling dasar. Apa kamu tidak melakukannya? Berprasangka dan keras kepala. Bagaimana kamu pantas menjadi seorang desainer? Maaf Ah Chuan. Saya akan kembali dan mendesain ulang. Jika kamu tinggal di luar negeri terlalu lama, kamu melupakan budaya tradisional kita. Kamu bisa meminta bantuan Jiang Li magang di departemenmu. Biarkan dia mengajarimu dengan baik.
Rapat lanjutkan. He bilang harus mengajukan proposal sebelum jam 5 agar perusahaan dapat lebih banyak waktu produksi. He telah membimbing saya begitu banyak, saya pasti tidak boleh menyerah. Kak Ziwei, saya harap kamu bisa mempertimbangkan lagi. Proposal saya. Presiden negara S sangat menyukai elemen gaya negara dan sekarang waktunya mendesak. Jiang Li, kamu sudah keterlaluannya. Kak Ziwei, jangan salah paham, saya hanya... Hanya apa? Hanya datang untuk menertawakan saya? Jiang Li, saya beritahu kamu selama saya masih ada. Kamu jangan berharap bisa naik pergi. He. Xiao Li, kamu kenapa? Ayo. Tidak apa-apa, tanganmu sudah terluka seperti ini. Masih bilang tidak apa-apa. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Turunkan saya. Xie Chen, kamu mau apa? Apa yang bisa saya lakukan padamu? Xiao Li, saya memang salah. Tapi saya juga benar-benar peduli padamu, ingin menebus kesalahan. Bisakah kamu tidak menolak saya? Xie Chen, siapa yang butuh perhatianmu? Dan sekarang kamu sama sekali tidak punya hak. Tolong jauhi saya di masa depan. Saya takut suami saya salah paham. Suami Jiang Li. Kamu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Jadi tolong jaga jarak dengan saya. Dia sudah menikah. Syukurlah Xie Chen tidak terus mengganggu. Tapi tadi Xie Chen memeluk saya di depan pintu ruang rapat. Seharusnya He tidak melihatnya. He. Aku melihat semuanya tadi. Xie Chen menggendongmu keluar. Kalian ngapain aja? Hizong bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengar penjelasanku. Tadi aku terluka, dia mau mengantarku ke rumah sakit. Tapi aku sudah menolak, kok bisa terluka parah banget? Percaya deh, yang aku bilang benar semua. Ayo ke kantor, aku kasih obat. Dia ternyata perhatian sama aku. Nggak marah sama aku. Udah, aku pelan-pelan. Hizong yang kayak gini. Baik banget. Nanti malam aku kasih obat lagi. Beberapa hari ini harus hati-hati. Luka jangan sampai kena air. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Kamu harus lebih hati-hati karena sekarang kamu nggak sendirian lagi. Mau aku kasih bodyguard nggak? Bodyguard nggak usah. Itu terlalu berlebihan. Oke, semua sesuai keinginanmu. Oh iya, tadi kamu ke ruang rapat ngapain? Aku tadi ke ruang rapat. Proposalku masih di lantai. Udah aku ambilin. Di mana? Hizong, proyek ini kamu mau gimana? Desain Lin Ziwei nggak memenuhi syarat, aku suruh dia ulang. Nggak memenuhi syarat. Bisa dibilang nggak ada gunanya. Terlalu mengagung-agungkan budaya asing, nggak sebagus desainmu. Nggak sebagus desainku. Kalau begitu Hizong, kamu beneran bilang begitu sama Ziwei Jie? Tentu saja, aku juga suruh dia belajar sama kamu. Nggak heran Ziwei Jie marah banget waktu itu. Hizong Ziwei Jie. Dia desainer utamaku. Kamu bilang desainnya nggak sebagus aku, malah suruh dia belajar sama aku. Kamu bener-bener bikin aku susah. Desainnya nggak sebagus kamu, ya harus belajar sama kamu. Kalau dia nggak bisa melakukan itu, gimana dia layak jadi desainer utama Yinghuo? Ekspresi paling tenang, ngomong kata-kata paling keras. Emang bener-bener kapitalis.
Elemen budaya Tiongkok apa? Jelek banget semuanya salah Jiang Li. Nggak tahu dia ngomong apa ke Ah Chuan. Sampai Ah Chuan percaya sama omongannya. Udahlah. Kalau Ah Chuan mau, aku bakal coba kasih unsur budaya Tiongkok dikit. Nggak ada bandingannya. Aku mau kasih tahu Ah Chuan. Kalau cuma seni Eropa, Ah Chuan ini aku bikin ulang sambil lembur. Coba lihat. Ah Chuan ada masalah apa? Ada yang nggak puas? Aku suruh kamu minta saran ke Jiang Li udah? Ah Chuan kamu bercanda ya? Aku desainer utama kamu suruh aku minta saran. Sama anak magang. Anak magang kenapa? Desainnya lebih bagus dari kamu. Ah Chuan. Kamu kayaknya udah nggak mikir jernih terus-terusan ngotot sama budaya Tiongkok. Kuno banget, nggak kelas, nggak pantas dipamerin. Proyek ini nggak usah kamu tangani lagi, aku kasih ke Jiang Li. Apa? Kamu kasih proyek ini ke anak magang? Iya, kamu bisa keluar sekarang. Heun Chuan. Kamu bakal nyesal. Apa katamu? Suruh aku yang tangani proyek hadiah negara? Tentu saja proyek ini cocok buat kamu, pasti kamu yang tangani. Tapi aku nggak punya pengalaman. Proyek ini penting banget, waktunya juga mepet. Gimana kalau? Ada aku di sini, ngapain takut? Percaya diri aja, aku yakin sama kamu. Nggak nyangka Pak Hi. Sepercaya ini sama aku. Terima kasih buat kesempatannya. Aku pasti nggak bakal ngecewain. Aku mau lihat dulu datanya. Aku temenin. Kalau terus hidup kayak gini, kayaknya nggak buruk juga. Hadiah negara yang aku desain temanya, Kirin menginjak awan pulang. Pakai giok sebagai bahan dengan kirin dan awan keberuntungan sebagai elemen desain utama ini menunjukkan budaya tradisional kita. Presiden suka-suka banget budaya tradisional kita. Dan Kilin selalu menjadi pertanda keberuntungan negara kita. Itu saja desain saya. Mohon keputusan dari para pemimpin. Mengapa mereka tidak bereaksi? Apakah desain saya tidak bagus? Saya sangat puas dengan desainmu. Bagus, saya rasa desain Xiao Jiang ini sangat luar biasa. Oh ya. Kita punya sepotong batu giok istimewa di gudang. Segera saya suruh kirim, besok sudah sampai. Desain sempurna ditambah batu giok terbaik. Pasti kita bisa memberikan hasil yang sempurna. Setelah batu giok sampai, segera atur ukiran. Waktu pengiriman hadiah negara tinggal seminggu lagi, semua kerja keras. Jika tidak ada urusan lagi, rapat selesai. Kerja bagus. Jiang Li, kamu pikir kamu bisa mengalahkan saya mimpi? Halo? Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Hari ini batu giok sudah sampai. Sangat menantikan melihat karya saya. Halo, apa?
Hizong Convoy Penggangkat, Batagayok Menggalami Kesele Konbizer. Semua batu giok termasuk batu giok istimewa rusak semua. Apa? Kembali ke perusahaan, beritahu semua orang rapat. Ya. Waktu pengiriman hadiah negara tinggal 5 hari lagi. Sekarang batu giok bermasalah, mari kita cari solusi. Ada ide. Kita punya beberapa batu giok cadangan di gudang. Saya lihat. Tidak bisa, batu giok itu kualitasnya biasa. Termasuk batu giok kelas 2 bagaimana bisa digunakan untuk ukiran hadiah negara. Tapi jika minta batu giok istimewa lagi, waktunya tidak cukup kalau sampai terlambat. Pengiriman hadiah negara atasan marah. Kita tidak bisa menanggungnya. Bagaimana kalau pakai emas murni saja? Emas murni. Produk emas murni rasanya masih kurang, tidak cocok untuk status presiden. Tapi sekarang tidak ada batu giok istimewa. Ada. Hizong, saya punya saran. Katakan. Perusahaan kita sebelumnya punya batu ini, batu giok istimewa dari Myanmar. Meskipun ada beberapa retakan di atasnya, tapi semua orang melihat garis yang dalam. Sangat cocok untuk mengukir awan keberuntungan. Garis-garis halus di bawah ini sebagai surai unicorn. Sangat cocok, dan lokasi bunga ungu ini dapat digunakan sebagai mata unicorn. Tapi bagaimana bisa ada awan? Kebenaran Kirin. Itu saja. Ah, itu luar biasa. Jika bukan karena kresek ini, kualitas zamrud ini dapat peringkat di antara 10 besar di dunia. Benar-benar dapat merancang upacara nasional. He General. Menekan saran Jiang kecil dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Jiang Li yang bagus. Kirim rancangan desain lain segera untuk semua departemen. Bekerja sama sepenuhnya. Apakah He total? Beberapa hari yang lalu Presiden Serbia, Amengkai telah mengkapai negara kunjungan kenegaraan ke para pemimpin kami. Hadiah nasional yang rumit disajikan kepada Presiden Serbia. Kirin kembali ke Kirin. Budaya tradisional Tiongkok melambangkan kebijaksanaan, kedamaian dan kebaikan. Upacara nasional bertema sepenuhnya ditampilkan. Pesona budaya tradisional Tiongkok juga menyampaikan cinta damai negara kita. Bersedia bekerja sama dengan negara lain. Visi yang indah. Hadiah nasional telah dikirim. Misi Firefly Group berhasil diselesaikan. Dan sangat puas dengan dekade berikutnya. Desain Guoli akan menjadi tanggung jawab perusahaan kami, sehingga harga saham naik 30%. Jadi pahlawan besar saya. Hadiah apa yang Anda inginkan? Bisakah semua? Tentu saja, aku sudah mengatakan. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Itu. Aku ingin mendengar cerita tentang dinosaurus kecil. Apakah Anda mengenali tempat tidur? Aku akan memberimu perawatan. Upacara nasional ini juga dalam negeri dan luar negeri. Pujian tinggi. Hadiah nasional terbaik. Dengan kemakmuran budaya tradisional Tiongkok, pasti akan bersinar lagi di panggung seni dunia. Jiang Li, kau imut. Aku tidak akan mengusirmu dari Yinghuo. Kalau tidak, aku tidak akan memakai nama Lin lagi. Aku sudah keluar sekarang. Jiang Li, aku harus pergi dinas mendadak. Aku sudah mengatur pengemudi baru untuk menjemputmu. Aku melihatnya. Nyonya muda, silakan naik. Jiang Li, aku tahu kamu tidak mungkin hanya punya satu sponsor nanti. Ketika semua orang di perusahaan tahu wajah aslimu, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan. Hei, mau nabrak kemana? Jalan gak lihat-lihat ya? Wah, ini bukan orang terkenal di perusahaan kita. Si selebriti. Kamu kenal aku. Siapa yang gak kenal kamu? Aku sudah bilang. Seorang magang kecil. Kok bisa bertanggung jawab atas desain hadiah negara? Ternyata ada backingannya. Mereka sedang membicarakan Pak He. Jangan-jangan hal itu sudah ketahuan. Jangan sok-sokan backingan apa. Jiang Li, kita ini memang punya kemampuan. Masih ngotot kemampuan apa? Kemampuan naik jabatan lewat pria tua ya? Pria tua apa sih sponsor besarmu itu? Kamu lihat sendiri di forum. Sekarang yang paling viral di perusahaan adalah videomu. Jangan buang-buang waktu, aku rasa dia bau pesing. Pagi-pagi sudah ketemu si imut. Sialan. Jiang Li, kamu baik-baik saja.
baik-baik saja. Aku ingin tahu siapa yang memfitnahmu. Jiang Li sekarang di forum. Sedang ramai videomu bilang kamu disponsori. Dan bilang kamu dapat proyek karena ada koneksi. Sekarang postingannya juga viral. Banyak yang menghina kamu gimana. Cepat cari cara jangan sampai dicemari begini. Cari cara. Tapi aku bisa apa? Kecuali beritahu Heiyun Chuan. Zhang Lu, kamu pulang dulu, aku mau telepon. Halo Jiang Li. Pak He. Saya ingin meminta bantuan darimu, boleh kan? Katakan saja. Di perusahaan ada yang memposting bahwa aku dijaga oleh pria tua. Mereka juga bilang mengatakan bahwa aku hanya mengandalkan pria untuk mendapatkan proyek negara, padahal aku tidak seperti itu. Aku. Xiao Yu, cek dulu. Ya. IP postingan tersebut berasal dari perusahaan kita. Aku akan segera melacak lokasinya. Pembuat postingan adalah Lin Ziwei. Jiang Li, biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Tenang saja, aku di sini. Baik. Karena Hizong sudah berjanji, maka masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Proyek baru akan segera dimulai, semua ikut aku ke rapat. Tapi Jiang Li, kamu terkecuali. Orang sepertimu yang merendahkan diri sendiri, tidak tahu malu, tidak layak untuk ikut proyekku. Apa yang dikatakan Kak Ziwei benar. Bukan cuma proyek bekerja dengan orang tak tahu malu seperti dia. Saya bahkan merasa kotor. Betul ada orang seperti itu di departemen desain. Saya merasa malu. Lin Ziwei benar-benar keterlaluan. Padahal jelas-jelas dia yang menyebarkan rumor tentangku dan masih berani mempermalukanku di depan umum. Lin Ziwei, jelas-jelas kamu yang menyebarkan rumor tentangku. Postingan itu jelas-jelas dari kamu. Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Segera ke ruang rapat. Jiang Li, Kamu juga cepat ke rapat. aku duluan ya, jangan terlalu dipikirkan. Pasti ada solusinya. Tenang saja Jiang Li. Hizong pasti akan membantu menyelesaikan masalahmu. Departemen berita ini kenapa tidak melakukan apa-apa? Postingan itu bukannya dihapus malah semakin viral. Jiang Li, apa yang harus dilakukan? Aku pulang dulu, bersikaplah lebih positif. Mungkin besok sudah tidak ada masalah. Semua jangan buru-buru pulang, perintah dari presiden. Semua orang berkumpul di pintu depan perusahaan. Bersama-sama. Periksa mata. Hei, akhirnya aku mengerti Pak He. Mengapa dia menyuruh kita periksa mata? Ini supaya kita membuka mata lebar-lebar. Jangan seperti orang lain yang demi uang rela merendahkan diri. Jiang Li, aku penasaran sampai kapan kamu bisa bertahan di Yinghuo. Pak He ini benar-benar. Sekarang semua orang membicarakanmu, masih menyuruh kita berkumpul untuk periksa mata. Bukankah ini seperti mendorongmu ke dalam api? Cepat lihat mobil itu. Bukankah itu mobil yang ada di postingannya? Mobil itu tidak mungkin. Apakah Jiang Li ingin sugar daddy-nya muncul secara terbuka? Pak He? Tidak mungkin, apakah yang membiayai Jiang Li?
Jiang Li naik mobil. Ada apa ini? Postingan di forum juga dihapus. Pak He, apakah dia sedang membelaku? Jiang Li kemari. Jiang Li, kamu ini lucu sekali. Pak He, apa yang kamu lakukan ini tidak terlalu tepat. Apa yang tidak tepat? Tentu saja karena kita menikah diam-diam. Seharusnya cukup hapus postingan saja. Dia pasti ingin praktis. Pulang ke kantor sambil menyelesaikan ini. Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku. Hei, kamu ini tidak tahu terima kasih aku pulang dengan niat baik. Untuk membelamu kamu malah cemberut padaku ya. Kamu sengaja pulang. Ya tentu saja. Kamu sengaja pulang untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja. Kamu mau membalasku bagaimana? Terima kasih. Hanya bilang terima kasih saja. Kamu mau apa lagi? Aku mau. Lain kali pergi dinas kamu harus ikut. Kenapa? Aku sangat merindukanmu jika sehari tidak bertemu. Sudah malam ini kita makan di rumah nenek. Nenek sangat merindukanmu. Baik. Ayo kamu makan banyak-banyak. Terima kasih Nenek Xiao Li. Hari-hari ini pasti sangat melelahkan ya. Apakah Ah Chuan merawatmu dengan baik? Tidak melelahkan sama sekali nenek, aku bahkan tidak mual-mual. Dia merawatku dengan sangat baik. Ayo makan udang. Sudah bertahun-tahun, aku baru pertama kali melihat Ah Chuan begitu perhatian terhadap seorang perempuan. Nenek jangan bicara lagi. Baiklah, tidak bicara lagi. Oh ya Xiao Li, sekarang sudah 3 bulan kan? Sudah periksa kehamilan belum? Oh, aku takut Xiao Li terlalu lelah. Jadi aku panggil dokter ke rumah untuk memeriksanya. Rumah kan tidak punya alat-alat profesional. Sekarang sudah bulan-bulan besar. Harusnya periksa ke rumah sakit profesional agar lebih tenang. Baiklah, besok aku temani kamu periksa. Dokter, bagaimana perkembangan bayinya? Janin berkembang sangat sehat, lihat. Tangan dan kaki kecil bayi sudah tumbuh. Ini tangannya, ini kakinya. Bagus sekali, bayinya sehat. Terima kasih sudah berusaha. Xiao Li, kenapa kalian bersama dan keluar dari bagian kebidanan? Aku. Xiao Li, kamu sebelumnya bohong padaku bilang sudah menikah. Ternyata jadi selingkuhan bosmu, bahkan hamil anaknya. Jangan ngomong sembarangan. Sudahlah, jangan bohongi orang lain. Bohongi dirimu sendiri. Kamu cuma anak yatim miskin, bagaimana Heun Chuan mau menikahimu? Padahal sebelumnya aku masih ingat kenangan kita. Ternyata kamu sudah berubah jadi. Jaga mulutmu. Jiang Li adalah istriku, kami suami istri yang sah. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak. Yang tidak pantas adalah kamu. Mulai hari ini jika kamu berani mengganggu istriku lagi, aku akan membuatmu lenyap dari Weihai. Ayo istri pulang. Hezong, tadi kenapa kamu bilang ke Xie Chen tentang hubungan kita? Bukankah kita menikah secara diam-diam?
Atau kita bisa tidak menyembunyikannya. Apa maksudmu? Kurasa hidup bersamamu seperti ini seumur hidup. Juga tidak buruk. Seumur hidup. Tapi, bukankah kamu akan menikahi Lin Xiwei? Lin Ziwei apa hubungannya dengan dia? Aku tidak menyukainya. Selain kamu, aku tidak pernah berpikir untuk menikahi orang lain. Ternyata Pak He tidak menyukai Lin Xiwei dan tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Tapi, jika kita mengumumkan hubungan kita, apakah pekerjaanku akan terpengaruh? Sudahlah, jangan khawatir tentang itu. Mengumumkan hubungan adalah keinginanku pribadi, aku akan menghormati keinginanmu. Aku melakukan ini hanya untuk memberitahumu. Jiang Li. Aku mencintaimu. Selama kamu mau, aku siap membantumu kapan saja. Mengumumkan hubungan. Jiang Li, aku mencintaimu. Tidak pernah terbayangkan. Pak He ternyata mengatakan dia menyukaiku. Jiang Li, jangan dulu ke kantor. Lin Xiwei sedang memarahimu. Memarahiku apa yang dia katakan? Dia bilang kamu merebut proyeknya. Dan bilang kamu merebut prianya tahu tapi tetap melakukannya. Apa? Sekarang semua orang di perusahaan merasa kasihan padanya. Bilang dia malang dan juga. Dan bilang akan mengucilkanmu. Jiang Li, mungkin kamu bisa menemui Pak He lagi. Minta dia membantumu. Lin Xiwei benar-benar keterlaluan. Menyamar sebagai istri direktur sudah keterlaluan. Dan terus menyebarkan fitnah tentangku tidak bisa. Aku tidak bisa diam lagi, kalau diam aku benar-benar jadi orang lemah. Jiang Li, kamu mau kemana? Menemui Lin Xiwei untuk konfrontasi. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Istri direktur ada di sini. Dia masih berani muncul. Kenapa aku tidak bisa muncul? Aku sama sekali bukan orang lemah. Lin Xiwei juga bukan istri direktur. Dia berbohong. Jiang Li, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Kalau kalian tidak percaya Pak He ada di kantor, aku bisa memintanya keluar dan bertanya langsung padanya. Si Jiang ini kenapa begitu percaya diri? Apakah hubungannya dengan Hyun Chuan? Lebih dalam dari yang kukira. Jiang Li, jangan sok jago di sini. Kamu siapa sih pantas memanggil acuan? Kamu tebal muka tidak apa-apa. Tapi aku merasa malu. Kata kakak Xiwei benar, hal seperti ini. Kalau sampai melibatkan Pak He tidak baik. Ya, untuk membuktikan identitas kakak Xiwei itu mudah. Bukankah rumah Pak He ada di Istana Puncak Awan? Ajak saja kakak Xiwei sebagai nyonya rumah untuk mengajak kita melihat-lihat. Ya kakak Xiwei, kamu ajak saja si kecil yang tidak tahu malu ini ke Istana Puncak Awan untuk melihat-lihat. Biarkan dia tahu siapa nyonya rumah He yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu kita ke Istana Puncak Awan. Tapi Lin Xiwei, berani kamu mengajak kita? Jiang Li, si kecil ini berani menantangku. Tapi dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa menolak. Baiklah, kita pergi saja. Lin Xiwei benar-benar setuju. Tapi dia bahkan tidak bisa masuk ke rumah keluarga He. Jiang Li, kamu benar-benar mau ke rumah Pak He? Aku khawatir Lin Xiwei akan melakukan sesuatu yang tidak baik padamu. Tidak akan. Lulu, aku jujur saja padamu. Akulah istri Pak He. Apa? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda kalau kamu tidak percaya. Aku ajak kamu melihat. Wah, inikah rumah Pak He? Sungguh indah. Sayangnya beberapa orang akan di tempat yang indah ini dihantam keras. Baiklah, kita lihat saja. Siapa yang akan dihantam Lin Xiwei? Kenapa diam saja, buka pintu, biarkan kita masuk.
Selamat datang kembali ke rumah. Untungnya aku pernah ke rumah Ah Chuan waktu kecil dan tahu sandinya. Ternyata sandi rumahnya belum diganti juga. Sepertinya langit pun berpihak padaku. Ayo masuk semua, terutama kamu. Mari lihat dengan baik. Aneh. Bagaimana dia bisa tahu sandinya? Jiang Li, mungkin lebih baik kita pergi saja. Aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar istri Tuan He. Karena Heun Chuan mencintaiku. Aku tak punya alasan untuk ragu lagi, ayo pergi. Kita ungkap siapa dia sebenarnya. Wah, rumah Tuan He benar-benar luar biasa cantik. Bagaikan istana saja. Bisa melihat ini sekali saja. Sudah cukup membuatku puas meski mati sekalipun. Sekarang apakah kamu percaya pada identitasku? Ya tentu saja, tentu saja. Wei, kok tidak ada foto pernikahanmu dengan Tuan He? Dia bukan apa-apa apalagi istri bos. Mana mungkin ada foto pernikahan? Baiklah, aku akan jujur pada kalian. Aku yang asli adalah istri presiden direktur. Jiang Li, apa kamu sudah gila? Kalau bukan karena kakak Wei membawa kita ke rumah Tuan He, kamu bahkan tidak akan bisa masuk pintunya. Apa pantas mengaku sebagai istri bos? Jiang Li, mulutmu benar-benar keras kepala Kak Wei. Foto pernikahanmu dengan Tuan He. Biarkan dia menyerah sepenuhnya. Apa dia layak melihat foto pernikahanku? Jiang Li, seseorang memang boleh bermimpi, tapi jangan terlalu berfantasi. Aku sudah menyelidikimu. Anak yatim piatu dari panti asuhan yang miskin. Bulan lalu masih bekerja di ruang biliar melayani pria. Ah Chuan pasti sudah hilang akal. Dan kamu benar-benar pikir bisa naik pangkat begitu saja? Jiang Li, apakah kamu benar-benar istri Tuan He? Ini kan rumah Tuan He. Kalau kamu bicara sembarangan, akibatnya bisa sangat serius. Aku benar-benar istri Tuan He. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu. Palsu tetap palsu. Lin Siwei, kamu tidak berani membuktikan. Aku berani membuktikan. Karena aku adalah istri direktur yang sebenarnya. Ahli, kamu benar-benar istri Pak He. Selesai. Dia ternyata istri direktur. Aku malah memanggilnya si imut. Mengatakan dia tidak tahu malu. Lin Siwei, Heun Chuan pernah bilang padaku, dia sama sekali tidak menyukaimu dan tidak pernah mengatakan akan menikahimu. Kamu selalu menggunakan nama istri direktur untuk bertindak semena-mena di perusahaan. Orang yang benar-benar tidak tahu malu adalah kamu. Si imut. Kamu berani merebut Ah Chuan dariku. Jabatan istri direktur, aku akan melawanmu. Lin Siwei, kamu gila, ini rumah ahli. Rumahnya, pantaskah dia? Hari ini aku akan mengusirnya keluar. Kalian tangkap dia. Aku akan memberi kalian masing-masing 500.000. Kalian ngapain? Kalian gila? Jiang Li adalah istri Pak He. Zhang Lu. Jiang Li, anjing-anjingmu sudah tumbang. Kamu mau bagaimana? Zhang Lu, kamu baik-baik saja. Kak Wei, bagaimana kalau kita berhenti saja? Kepala Zhang Lu sudah terluka. Dasar sampah, sedikit darah tidak akan membunuhmu. Aku akan menambah 500.000 lagi untuk kalian. Ayo lakukan. Lepaskan aku. Kalau kamu mau uang, aku juga bisa memberimu. Kamu pikir kami anak kecil? Kami sudah melawanmu. Maka mari kita lawan sampai akhir, Jiang Li. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lin Siwei, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Kalau Heun Chuan tahu kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu.
Kamu masih berani mengancamku dengan Hyun Chuan, kamu pikir dirimu. Apa sih gadis miskin dari panti asuhan? Tidak tahu dengan cara apa merangkak ke tempat tidur Hyun Chuan. Benar-benar berpikir bisa menjadi burung phoenix. Aku ingin melihat. Kalau kamu tidak punya wajah ini lagi, apakah Hyun Chuan masih mau kamu? Lin Siwei, aku mohon bagaimana? Siapa yang bisa membantuku? Batch batu giok bulan depan sangat penting bagi kami. Harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada kesalahan. Ya. Halo. Apa yang terjadi dengan kalian? Hizong. Kami berada di Istana Langit. Segera selamatkan Jiang Li. Jiang Li, siapkan mobil. Cepat. Baik. Pukul. Aku mohon pada kalian, jangan pukul lagi. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Hari ini asalkan kalian melepaskanku. Aku tidak akan bilang ke Hyun Chuan kejadian hari ini. Kakak Siwei, dia hamil anak Hizong. Kalau dia bisa memaafkan kita. Bodoh, dia bohong padamu. Aku bicara jujur, asalkan kalian melepaskanku. Kalian lihat baik-baik luka di tubuhnya. Semua itu hasil pukulan kalian. Kamu pikir dia akan melepaskan kalian? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia pasti naik jabatan karena anak. Kalau tidak ada anak, Hyun Chuan tidak akan mau dia lagi. Tahan dia untukku. Hizong harus cepat datang. Ahli, selamatkan ahli. Lebih cepat lagi. Ya. Jiang Li, kamu baik-baik saja. Anak, Hizong. Cepat panggil ambulans. Ya. Ah Chuan, aku bisa jelaskan. Lepaskan. Nyonya Hi terluka parah. Tulang rusuk patah, 2 lengan patah. Seluruh tubuh ada banyak luka luar. Cari dokter terbaik, jangan sampai ada bekas luka. Ya. Bagaimana keadaan anaknya? Anaknya tidak terluka sama sekali sebenarnya. Nyonya Hi seharusnya tidak terluka seberat ini. Tapi demi melindungi anaknya, dia hampir sendirian. Menanggung semua pukulan. Ibu memang kuat ya. Jiang Li. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Bagaimana Hyun Chuan akan memperlakukan aku? Seharusnya dia tidak akan menyentuhku. Kita kan keluarga lama. Ah Chuan? Ah Chuan, aku salah, maafkan aku, kali ini aku tidak berani lagi.
anak. Acuan, sakit. Sakit rasa sakit ini. Masih jauh dari rasa sakit yang kau berikan pada Jiangli. Acuan, lihatlah, kita kan keluarga. Lama kasih aku kesempatan lagi. Aku mau bersujud minta maaf pada Jiangli. Mulai hari ini Yue Hai. Tidak ada lagi keluarga Lin. Setiap penderitaan Jiangli akan kubicarakan. 1000 kali lipat. Pukul dia. Acuan, Heun Chewan. Xiao Li, kau sudah bangun. Dia, Pelan-pelan. anak, bagaimana keadaan anaknya? Anaknya aman, kau melindunginya dengan baik. Asal anaknya tidak apa-apa, aku lega. Bodoh, kau harus utamakan keselamatanmu. Di urutan pertama. Tapi kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri, bagaimana dengan anaknya? Dibanding bayi, aku lebih peduli padamu. Jiangli di dunia ini. Aku hanya membutuhkanmu. Perkataanku. Kau ingat ya? Oh ya, Zhanglu juga terluka. Bagaimana keadaannya? Dia sudah keluar dari rumah sakit. Kalau begitu, bagaimana dengan Lin Xue? Aku memberinya hukuman. Aku menghancurkan wajahnya dan menghancurkan seluruh Lin. Jadi dia gila. Dan kedua kaki tangannya. Myanmar untuk menambang, aku akan membiarkan mereka mati. Hari pendamaranmu. Terima kasih. Kami tidak mengatakan ini. Selama ini kau dalam keadaan koma. Nenek khawatir setelah kita keluar dari rumah sakit. Pergi ke rumah nenek untuk makan, dia merindukanmu. Baik. Jiangli berpura-pura begitu murni di depan mataku. Lagi pula aku tidak ingin menikah dengan orang kaya. Menikah dengan Heun Chuan kau pantas. Makan. Bantu aku melakukan sesuatu. Nenek, Li kecil hari ini. Anda telah banyak menderita. Ini semua kurus. Saatnya berbaikan. nenek aku tinggal di rumah sakit. Anda memberi makanan dan suplemen, di mana aku lebih kurus daripada sebelum masuk rumah sakit. Masih gemuk 2 pound. Nenek bilang kalau dia kurus. Anda adalah 2 orang sekarang. Kita harus makan lebih banyak. Aku ingin mereka membuat beberapa hidangan yang kau suka. Baiklah, dengarkan nenek. Xiao Li akan makan. Nenek dan hadiah untukmu. Merayakan desain hadiah nasional Anda. Sukses besar. Itu hanya nilai kecil. Lalu bagaimana bisa menjadi nilai kecil? Anda merancang hadiah nasional. Dinilai sebagai desain gaya nasional terbaik di negara ini dan penghargaan minggu depan siaran langsung nasional. Sungguh. Dan aku akan mengangkat telepon. Sungguh menakjubkan. Makan. Penghargaan desain terbaik untuk Mrs. Dia akan dibatalkan. Apa? Panitia penyelenggara baru saja memberitahu bahwa seseorang di internet menyampaikan berita secara anonim. Adalah kekasih dari Presiden Firefly. Guoli sebenarnya adalah operasi kotak hitam umum yang dirancang oleh orang lain. Mengirimkan pesan ini atas nama I. Menyebabkan kegemparan panitia penyelenggara. Harus membatalkan penghargaan Nyonya dan melakukan investigasi. Bagaimana bisa begini? Segera selidiki siapa yang memposting secara anonim. Saya akan langsung berkomunikasi dengan panitia. Jangan takut, aku di sini, ini milikmu.
Tidak ada yang bisa mengambilnya. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak ada yang boleh mendapatkannya. Jiangli, jangan salahkan aku. Kamu yang memaksaku untuk menghancurkanmu. Menyetir ya. Xie, selalu ada yang menghalangi. Bawa dia keluar. Lepaskan. Ternyata dia yang mempostingnya. Xie Chen, kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya tidak suka caramu yang licik untuk naik. Kamu berasal dari keluarga kaya. Tapi menikahi wanita yang statusnya rendah. Tidak takut diejek oleh lingkaran orang kaya. Kenapa aku harus diejek? Istriku cantik. Berbakat seperti anak perempuan keluarga kaya yang tidak berguna, siapa yang bisa seperti istriku mendesain hadiah negara yang dipuji secara global. Menikahi Jiangli adalah kehormatan bagiku. Kamu begitu kaya, bagaimana bisa begitu setia pada seorang wanita? Kalau tidak mengerti, pikirkan di penjara. Bawa dia ke kantor polisi, tangani dengan tegas. Ayo. Suamiku, kamu sangat tampan. Suamiku kapan tidak tampan? Suamiku setiap hari tampan dan sangat hebat. Adalah pahlawanku. Aku lebih hebat di tempat lain, mau coba? Sekarang mungkin tidak bisa. Dokter bilang pelan-pelan boleh.